Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya guys, kembali lagi di channel saya di Afreja Raher, dan dengan saya di sini Afreja Ramadhani Herdian dari Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia. Pada hari ini saya akan membahas tentang materi modal membaca. Baik, yang pertama, modal membaca adalah suatu proses untuk memperlancar seseorang dalam membaca. Dan di dalam membaca, seseorang harus memiliki modal, yaitu di antara lain, yang pertama, memiliki pengetahuan dan pengalaman. Yang kedua, memiliki kemampuan berbahasa atau kemampuan berkomunikasi lisan. Yang ketiga, memiliki pengetahuan tentang teknik membaca. Secara garis besar, pengetahuan tentang teknik membaca meliputi 1. Pengetahuan tentang aspek-aspek membaca, yang di antara lain keterampilan mengenali kata dan tanda baca, keterampilan memahami makna tersurat, keterampilan membaca kritis, dan keterampilan membaca kreatif. Yang kedua, pengetahuan tentang teknik membaca cepat, yang di antara lain kemampuan membaca pemahaman dengan kecepatan di atas 400 kata per menit, kemampuan membaca dengan teknik skimming, dan kemampuan membaca dengan teknik scanning. Yang ketiga, pengetahuan tentang membaca telaah ilmiah, yang diantara lain metode SQT3R, Survey, Question, Read, Recite, and Review, metode PQRST, Preview, Question, Read, Summarize, and Test, lalu dan metode PQT3R, Prepare, Question, Read, Recite, and Review. Lalu yang keempat ada tujuan membaca cepat. Tujuan membaca cepat juga dianggap sebagai modal dalam membaca. Bahkan menurut para ahli, hubungan antara tujuan membaca dengan kemampuan membaca sangat signifikan. Serta secara garis besar, tujuan membaca itu sifatnya luas, karena setiap situasi membaca mempunyai tujuannya sendiri. Lalu selanjutnya, di dalam definisi keterampilan membaca, membaca adalah salah satu dari 4 kemampuan berbahasa pokok dan suatu bagian atau komponen dari komunikasi tulisan, dan membaca dapat juga didefinisikan sebagai suatu proses yang dilakukan serta dipergunakan oleh pembaca untuk memperoleh pesan yang hendak disampaikan oleh penulis melalui media kata-kata atau bahasa tulisan, menurut Tarigan tahun 2008-7. Di dalam komunikasi tulisan, lambang-lambang bunyi diubah menjadi lambang-lambang tulisan atau huruf. Setelah itu, kemampuan berbahasa atau kemampuan berkomunikasi lisan merupakan kemampuan seseorang setelah ia dapat berkomunikasi secara lisan, atau dengan kata lain, dalam urutan perolehan. Kemampuan berbahasa komunikasi lisan mendahului komunikasi tulisan. Sebagai contoh, seseorang melatih kemampuan berbahasa mulai dari sewaktu ia masih kecil dengan mulai belajar berbicara sebelum ia dapat menulis. Lalu, jenis-jenis situasi membaca juga bermacam-macam, yaitu di antara lain membaca nyaring dan membaca dalam hati. Membaca ekstensif yang merupakan membaca yang dilakukan secara luas, dan membaca intensif yang merupakan program kegiatan membaca secara seksama. Lalu selanjutnya, teknik-teknik membaca juga beragam, yang di antara lain yaitu yang pertama, teknik baca pilih. Teknik memilih bahan atau bagian bacaan yang sesuai dengan kebutuhan pembacanya. Yang kedua ada teknik baca lompat atau skipping. Itu teknik menemukan bagian bacaan yang sesuai dengan kebutuhan pembacanya dengan cara melompati bagian yang tidak penting. Yang ketiga ada teknik baca layap, skimming. Teknik membaca cepat untuk mengetahui isi bagian suatu bacaan dengan mencari hal-hal penting dari sebuah bacaan, yaitu dengan memperhatikan ide pokok dan detail yang penting dari suatu bacaan. Yang keempat ada teknik baca tatap atau scanning. Teknik membaca cepat untuk mendapatkan suatu informasi tanpa membaca bagian yang lain-lain.
Selain skimming dan scanning, ada juga teknik membaca button up dan top down. Yang terakhir, apa saja tipe-tipe pembaca yang tidak efisien dan apa saja masalah umum di dalam membaca. Yang pertama, tipe-tipe pembaca yang tidak efisien, yaitu di antara lain membaca dengan memfokalkan apa yang dibacanya, membaca sambil bergerak, membaca sambil tiduran, dan membaca dengan tidak berkonsentrasi. Yang kedua, masalah dan hambatan umum yang terjadi pada setiap orang, yaitu di antara lain rendahnya tingkat kecepatan membaca, minimnya pemahaman yang diperoleh, dan kurangnya minat membaca. Sebagai penutup materi, kesimpulannya ialah membaca adalah salah satu dari 4 kemampuan berbahasa pokok dan suatu bagian atau komponen dari komunikasi tulisan. Kemampuan membaca adalah kemampuan seseorang setelah ia dapat berkomunikasi lisan. Keterampilan membaca adalah proses produksi yang menghasilkan pengetahuan, pengalaman, dan sikap-sikap baru. Membaca juga dapat diartikan bahwa membaca itu merupakan aktivitas yang kompleks yang melibatkan berbagai faktor yang datangnya dari dalam diri pembaca dan faktor luar. Selain itu, membaca juga dapat diartikan sebagai jenis kemampuan manusia sebagai produk belajar dari lingkungan dan bukan kemampuan yang bersifat instinktif atau naluri yang dibawa sejak lahir. Jadi, semakin banyak dan sering seseorang membaca, maka semakin kaya pula ia akan pengetahuan dan pengalamannya, yang berarti semakin banyak pula modal yang dimilikinya untuk membaca. Baik, itu saja materi kita pada hari ini. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di materi berikutnya. See you guys.